Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yakni bedah buku biografi Mbah Dahlan yang langsung dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar bin Dahlan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir untuk menghadiri kegiatan MMI yang ke-30 yang dirangkaikan dengan bedah buku biografi Kiai Dahlan Sabil Rasyid. Berikutnya salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Abu Zakaria Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kala, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan, menyimak tentang bagaimana sosok penemu Baitul Qur'an itu tersendiri. Oleh karena itu sebelum kita sama-sama mulai, kita niatkan, kita luruskan, kita hadirkan hati kita pada kesempatan kali ini, keikhlasan yang kita untuk kita sama-sama membacakan suratul Fatihah kepada beliau, sehingga apapun nanti yang disampaikan tentang Dahlan itu hadir hati kita mendengarkan, menyimak dengan sebaik-baiknya. Al-hadirin wa kullu shalihan lahul Fatihah. Baik, selanjutnya supaya lebih fresh, lebih segar, saya mohon kepada seluruh peserta angkat tangan kanan peserta. Kalau Tuan Guru tidak perlu peserta angkat tangan. Sudah ya? Terus ke depan tangan kanan, pegang pundak temannya di depannya. Yang tak ada nggak bisa, anggap ada. Udah, ya udah dipijit. Kalau yang tak ada bisa kiri kanan. Kalau yang tak ada senam jari. Ini baik untuk kesehatan. Sudah sarapan? Oh, mungkin puasa ya. Kalau mandi pasti sudah ya. Nah, kecuali panitia mungkin ada yang mandi bisa. Baik, alhamdulillah sudah minum, silakan boleh diminum dulu ala kadar yang disiapkan panitia supaya nanti ketika penyampaian dari guru kita tidak ada yang mengatur seperti saat khotbah ya. Baik, sudah sepakat, tenang ya. Silakan tadi dibagikan buku tulis. Nah, buku tulis itu silakan dikeluarkan, jangan disimpan dalam tas. Buku tulis ya, ini digunakan hari ini dicatat segala dalam bentuk penyampaian dari guru kita, sehingga nanti jika ada unek-unek ada pertanyaan silakan ditulis di dalam buku sehingga nanti bisa didiskusikan pada saat sesi diskusi panel.
Baik, tanpa berlama-lama supaya lebih banyak waktu kita mendengarkan, kami persilakan kepada guru kita Ustaz Abu Bakar Dahlan. Saya kasih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul Syekh Hafidzal Karam Ustaz Abdul Aziz Zaid Al-Hakim bin Hakim Abdul Aziz bin Zaid bin Hakim, Ustaz Mubin, Ustaz Tamimi, Ustaz Husnul, alim ulama, para habaib, para kiai, asatidzah dan kakak adik sekalian semuanya. Alhamdulillah dengan Allah kita bisa bermuajah kepada mulia ini untuk saling berbagi. Saya hanya mungkin memancing saja, dan saya mulai bila hadiahnya berkulungan soal kita bermanfaat yang buat saya, buat Mas Hasim, Mas Hasim dan Al-Fatihah. Yang pertama, ayah itu multitafsir, sangat-sangat multitafsir. Ayah kecil bapaknya seorang tukang cukur di bawah pohon asem. Kalau hujan dia juga kira-kira begitu. Ayah kecil tinggal di kolongan. Yang usia anak-anak 6 tahun 7 tahun membalik kambing di Sobokati. Sobokati itu di belakang Bonaro. Jadi di sana ada wayang orang, depannya ada lapangan yang ada di rumputan. Kemudian karena kondisi ekonomi keluarga Pak Dahlan, Pak Sarif mencoba mengadu nasib tidak di Jakarta. Ayah sekolah SD atau SMP di Jakarta, itu pun pindah-pindah tempat, hanya sampai kelas 4 SD. Kemudian balik ke Semarang, tinggal sebentar di Siburan, kemudian tinggal di kota lain. Ayah layaknya sudah anak bermain, tapi masalah masa ayah tidak sempat dia cicipi. Ayah sempat bekerja sebagai tukang asok. Ayah dagangannya dia pikul keluar masuk kampung. Kemudian pernah kerja dengan kita kalau manggil kampung kakak ipar sebagai penjaga dokter. Mungkin rasa sakit ayah sejak kecil itulah yang membuat pelupa kehidupan ayah. Seorang remaja, seorang anak yang merasa ingin mencicipi kacang rebus pasar Tuhan. Ya Allah menakdirkan
dimesiankan oleh Allah pada saat santap makan malam. Yang masa remaja yang tidak menyenangkan bertahan mencoba mengatasi bekerja dengan adik Pak Salim di Surabaya. Ayah mampu merangkai bunga kertas, kemudian dicelupkan lilin yang panas, jadilah bunga lilin. Kertas tapi kaku ya. Ayah tidak hanya produksi tapi menjual juga, menjajakan. Tapi ada kejadian pada saat ayah dikasih sarung bekas. Sholat maghrib pagi, pulang dari sholat oleh istrinya dan kami diminta itu sarungnya apa pokok kamu pakai? Ini dari Jepang, dari Amerika. Enggak, itu yang hari itu juga, malam itu juga ayah mengatakan lebih baik aku jadi satu jalanan dari waktu dari saudara pulang dari semuanya. Itu perjalanan kehidupan Pak. Saya ingat ayah pernah jualan gelar kaki lima. Jadi tidak langsung tapi pasar kaki, bukan pasang dari kaki. Dengan izin Allah ada rezeki, ayah bisa punya toko. Dan waktu itu tokonya ada 3. Saya mungkin dan anak-anak yang lain tidak tahu kenapa Pak D itu kakak ayah. Kenapa Pak D dan Budi setiap Jumat itu datang ke rumah? Saya tahu setelah dewasa, ternyata toko yang dikelola Pak D itu punya ayah. Jadi setiap Jumat memberi keuntungan, tetapi keuntungan itu tidak pernah masuk ke kantong ayah dan ibu, tapi itu untuk jajan kedua orang tuanya dan orang tua ibu. Jadi jajannya dari toko ini. Ada pun toko yang satu dikelola ayah dengan Nyaman, adiknya ibu dan Bapak Salim. Toko yang satu ya dari baru. Tapi yang jelas kita nggak tahu karena pemerintah membuka toko sehingga toko yang lebar dari sini sampai sana menjadi toko yang hanya satu meja begini. Ayah nggak betah. Akhirnya toko itu dijual dan ayah di rumah membuat teman-teman. Ayah itu nonton TV bintang film Tiga Royani dan teman-temannya pakai bros besok lagi ayah nonton dan jadi dan bisa dijual. Ini hebatnya ayah itu melibatkan anak-anak. Ini adik saya atau kakak saya lupa karena saya di pondok ya. Ayah bikin lucu pakai kanji. Dan mereka ini kakak-kakak saya yang jemur panas-panasan supaya tidak kabur tiup angin. Ayah bikin bros. Waktu sebelum nikah, ayah itu bikin sabun, bikin sepatu. Sabun namanya mereknya Lada. Lada itu singkatan Lumiah, Ahmad, Dahlan, dan Abdullah. Bikin tas mereknya bikin ini jam tangan mereknya Bosman. Anak ayah itu saya berharap punya usaha Bosman itu sebelumnya. Bikin sabun mereknya Dasman. Dasman itu singkatan Dahlan Salim Fatimah Muhammad. Bikinnya rambut, bikin sabun cuci riso dan macam-macam. Itu sebelum nikah. Karena
Jember, ke Banyuwangi, Surabaya, ke Jogja, Jakarta. Kalau ke kota gede selalu nginepnya di rumahnya Pak Umar. Nanti saya akan cerita siapa saja. Oke? Karena merasa jenuh dan ayah kan sering kali minta izin kedua orangnya pondok. Pertama ya belajar kitab. Tetapi ayah lagi melirik Quran. Kauman istilahnya. Jadi belajar kitab tidak lama. Kemudian dia ngaji. Belajar dengan Kiai Ashraf. Ayah pernah cerita bahwa hati-hatinya Kiai Ashraf mengajar ngaji. Contohnya, Kiai Ashraf membawa lampu tembok, lampu minyak, yang ada semprongnya, ada kaca, ya sama, oke. Jadi saat ini belajar, ini lampu ini nyala, kira-kira sejengkal. Kalau apinya boleh nggak lurus? Saya sama Pak Bunyo ini mewawancara beberapa teman Pak Dahlan. Salah satunya adalah Kiai Furi dari Brebes. Dia bersaksi mengatakan abah untuk tubuh susah menghafal. Abah itu sering dihukum oleh kiai, Musa dan yang sering ngisi pola kamar mandi masjid itu. Tapi kok sekarang aku jadi anak baru, padahal itu kan aku kata Kiai Brebes. Jadi Kiai Brebes itu koordinator pentasih Brebes. Dia bersaksi pada wudhu. Kok bisa nyala hilang? Pada saat saya wawancara dengan Gus Ridho, anaknya Ki Awam, anaknya Ki Ashraf, disaksikan istrinya. Istrinya mengatakan, Abdallah itu santri yang berbeda di mata Ki Ashraf. Pada saat Ki Ashraf meninggal, Pak Dahlan tiap pagi berkunjung. Kalau dari santri yang lain berkunjung, kemudian kunjungan terakhir waktu wafat. Selama Kiai Ashraf sakit, tiap hari ayah berkunjung ke rumahnya Kiai Ashraf. Pagi berkunjung, pulang berdagang. Sore hari kira-kira jam 4:30, Kiai Ashraf memaksa istri dan anaknya mengantarkan ke rumahnya Pak Dahlan di Semarang. Istrinya Kiai Ashraf ngomong, gak usah tadi pagi Dahlan kemari, insya Allah Pak Dahlan bisa kemari. Enggak, pokoknya hari ini sore ini antarkan dalam keadaan sakit. Dibopong, dipapah, naik mobil ke Semarang. Ke Semarang itu yang ketemu Dahlan, dan dia gak sehat. Alhamdulillah sehat, pulang, maunya meninggal. Bagaimana dikebat ini yang menceritakan istrinya Ki Ashraf. Kita kembali Ramadan. Pak Dahlan setelah masuk sempat kerja dengan Jepang kapal. Pak Thohir saya wawancara katanya hampir aja bapak itu meninggal karena pekerja di kapal Jepang kalau berbuat salah dimasukkan keranjang jebol di laut. Tapi Pak Jais mandor kapal berusaha sama Pak Dahlan dibilain. Pak Dahlan itu kerjanya kan sebagai tukang cuci piring di kapal. Tapi hanya setahun karena Jepang harus kalah. Kemudian Pak Dahlan berdagang. Pak Dahlan mondok di Kalimun tidak sampai setahun karena Indonesia lagi bergejolak, lagi perang. Maka oleh kiainya disuruh pulang semua santrinya, pulang ke Semarang hanya 2 hari.
mondok yang saya Solo, tapi cuma dia. Ternyata oleh kedua orang tuanya sudah dipersiapkan gadis cantik bernama Fatimah. Itu ada isu waktu Pak Dahlan mondok di Semarang, itu ada isu bahwa Pak Dahlan nikah di pondok. Pak Dahlan mondok itu usia 24-25 tahun. Tapi ini saudara dari ibu diperintahkan oleh ayahnya itu untuk mengamati Pak Dahlan. Dahlan menikahnya ternyata tidak. Sampai dibina Pak Dahlan gentleman menghadap orang tuanya. Saya datang, saya bernikah, kalau percaya ya kita teruskan. Usia 25 tahun ayah menikah. Ayah menikah tinggal di rumah orang tua ayah, anak 1, 2, 3, 4 lahir di Petawang. Anak kelima saya dengan Aisyah lahir di Wabra. Ada aktivitas tambahan. Pak Dahlan itu kalau habis sholat bisa main catur, main hal. Main caturnya sampai Usman SMA itu ada masih partnernya ayah. Tapi saya nggak tahu yang mana ayah atau Usman SMA. Nanti kita cerita bagaimana ayah main catur sama Usman. Ayah main catur, main halaman dengan bapak-bapak. Kemudian ayah punya ide. Yuk daripada kita main catur, kita ngaji. Disepakati malam Jumat, ngaji. Dimulai 4 orang, ayah, Abdul Wahid, Musyairi, dan Jum'ah. Dari 4 orang nambah Fadl, Al-Yasir, Khalid dari Suburan, terus tambah. Dari situlah ayah mulai menikah. Kok bapak-bapak ini roda-roda itu apa? Tidak mencoba, tidak merontak. Holim atau hero dan sebagainya di sebelah. Menariknya di sini adalah sambil tiduran ayah ngomong sama ibu, yuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki dan kita bisa di rumah. Aku ingin tetangganya belum ada penghuninya impor. Kalau orang Jakarta dari rumah, kira-kira rumahnya dekat stasiun apa enggak? Dekat terminal apa enggak? Di Jakarta, dekat tol apa enggak? Ada kolam renang apa enggak? Padahal enggak. Mudah-mudahan tetangganya belum ada rumah. Dengan izin Allah, tahun 62 bisa di rumah. Dan Masya Allah, tetangganya judi, ngadu ayam, lingkungan Pak Dahlan. Bagaimana Pak Dahlan bisa beradaptasi dengan lingkungan itu? Akhirnya ayah terdadak, sore harinya jalan haji, Air, Kak Lula, Mbak Mami, Kak Pak Iza, Mbak Tati, dan Bayi. Dengan bagian dia. Kalau ayah muncul itu apa? Anak Pak Dahlan. Dan satu yang lain itu mengurutkan huruf alif lam ta. Kalau diurutkan alif lam ta sudah sin, jadi semuanya yang berhuruf alif. Kesimpulan Pak Dahlan anak-anak bersama. Pulang dari pasar jual saya ada seorang peneliti mencari buku. Dan setiap ayah dagang ke Jogja, ke Surabaya itu selalu mengadakan pengamatan di musola, masjid. Pak Wali itu guru ngaji di Masjid Koja. Ayah ngomong, awalnya anak-anak mau baca buku tidak bertajwid, dari susah, anda kalau bikin
dari beberapa buku yang didapatkan di masa Tuhan, padahal kecewa. Bukunya begini, ada gambar manusia begini, ada dadanya, ada tulisan Arab, dan ada dokar, oke dokar, andong, ada rohnya, ada pahlawan, ada tulisan roh, dan ini dia bagaimana? Dia sendiri. Kemudian cari lagi buku metode dibaca Tuhan bertulisan Arab dan bahasa Indonesia. Baju di toko, baju dan toko. Ada juga alif dan basin kof dan sin. Ada situs. Ini ngajarnya siapa bahasa Indonesia? Kira-kira begitu. Mulai coret-coret. Baba dan seterusnya. Kalau satunya bisa, ya simpan, nggak bisa ya sobek-sobek. Saya masih ingat, yang jelas kakak-kakak ingat, kita pernah ngaji. Dulu ngajinya di teras. Hari itu ada ngajinya di dapur, di dekat kamar mandi. Tapi saya waktu itu tidak begitu nampak di dalam dapur. Ternyata ayah diteror oleh masyarakat. Ayah dianggap deviasi. Ini haram mengajar agama. Kalau dulu kan alif fatah, alif rasoi, alif dunamah. Karena diharam-haramkan oleh masyarakat, ayah dijadikan jalan. Karena ayah merasa ada hasil. Salah satu wali murid namanya Jamal. Rumahnya itu Jalan Purwokerto sebelum hotel. Karena dia hamil, maka dia tahu hasil tidak pada. Terus Pak Dahlan diajak ke Pak Arwan. Ayah nggak mau ngepel, takut. Dia Semarang cengang-cengang, apalagi Pak Arwan. Dilanjut. Saya silaturahmi mau bawa dan buku yang ditulis Pak Dahlan tahun 63 itu 10 jilid. Lama ibu itu sumbangsi yang besar sekali. Contoh kata ibu, dia cari jomblo, ada dan segini. Tapi Eva ada, mudah-mudahan belum ada. Eva yang baru malah tidak itu kan susah. Kalau sekarang mah Pak Husul karena ada HP dulu ibu buka Quran satu nyari aja. Anak-anak dan tidur ibu sama ayah mencari. Ada cerita, saya nggak mau cerita, saya mau cerita ke bawah. Kreativitas sebagai manusia mentok. Jadi 1, 2, 3. Kalau kita sampai ke 5, yang seperti itu. Ayah mengajar berdoa pada salah satu bulan Ramadan. Ayah rata terjaga dan tertidur mendapatkan ilmu. Jadi ikhfa antah kenapa pakai antah? Allah ayah nggak tahu. Indah ayah nggak tahu. Jadi urutan-urutan pokok pelajaran itu ayah dapatkan dalam malam itu langsung membangunkan ibu. Titik aku dapat yang lancar. Langsung duduk di meja makan sampai hari ini masih ada. Itu ayah menulis pokok-pokok pelajaran. Malam itu di bulan Ramadan. Tapi menulis butuh 5 tahun. Ibu kan di bulan madrasah. Dan kalau jalan mau ada jalan selesai itu sebab gereja apa? Akhirnya dipaksa membawa buku kiraan. Oleh Mbak Arwan, buku yang 10 jilid itu. Kira-kira teman-teman tahu Mbak Arwan enggak? Mbak Arwan itu menghafal Quran di Yogyakarta. Muridnya Kiai Munawir Rakyat. Kiai Munawir itu kayak Syekh Abdul Aziz, ngajinya di Mekah.
oleh Mbak Afani, buku 1 sampai buku 10 setiap halaman dibuka. Akhirnya Mbak Afani dengan bahasa Jawa mengatakan, buku kamu bagus. Pak Dahlan bilang, buku kamu bagus. Kenapa Pak Dahlan bilang? Kiai itu kalau bicarakan ke saya, ini benar bagus, pujian atau apa nggak tahu. Mbak Afani begini, jadi kan kamu tahu nggak buku kamu bagus? Tidak tahu ya. Akhirnya Mbak Afani menyuruh Kiai Ja'far panggil santri, disaksikan Kiai Ja'far di sana. Santrinya ada, kemudian Mbak Afani bilang, anak-anak ini gelas, ini gelas, yang ini tutup gelas, pulang. Besok datang ke rumah kamu, apa ini? Gelas. Apa ini? Tutup gelas. Yang ini tatakan gelas, pulang. Besok datang gelas, dan ini meja dan apa meja. Beritahu masyarakat semangat. Perintahnya Mbak Afani kalau ngajar ngaji Pak Ibu, pulang bisa ngomong sama Kiai Ja'far, Bah, besok saya mau ngaji di teras, tapi temenin ini nggak teman dulu ya, takut diteror luar ya. Kira-kira seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya dijelaskan bahwa Mbak Afani merestui buku itu. Ada cerita yang menarik. Pada saat Mbak Afani mengatakan buku kamu bagus, silakan buku ngaji pakai buku kamu. Anda berdiri, hatinya mengatakan ingin agar Mbak Afani tanda tangan. Sudah berdiri, Allah masih informasi karena duduk. Nanti orang ngaji gara-gara Mbak Afani, bukan gara-gara kamu, gara-gara dalam itu juga. Akhirnya ayat duduk, gak jadi dimakan. Itu dari mana negeri, ayat udah begini. Pulang ngajar ngaji, ayat beraktivitas. Kakak saya, adik saya itu belajar bilang, satu bidang perempuan gadis tidur di atas, bukan di atas berjalan, di atas bilang. Jadi ada sangat ya. Tadi sepatu, sapu, tapak meja dan sebagainya. Ini saya pakainya sama kakak saya aja. Apa itu dulu? Kapotan. Warna ukuran suruh mengamati. Saya kalau lagi pakai main gambar, kelamaan. Jangan ditiru. Saya sama kakak saya. Kalau kebanyakan masuk ke sumur, hanya kan nggak tahu. Biar cepat lama. Allah kali itu. Tapi idenya saya tidak tahu. Siapa pun tidak tahu. Kerja itu. Semua anak dilibatkan. Ayah pernah jualan sapi. Aisyah pulang di sekolah SMA SD dan belum minum, belum makan, belum sholat, jamnya habis. Saya pernah kelas 5 disuruh ke pasar jual beli kertas kain hijau. Sampai rumah tidak minum, debu, khawatir teh, jangan lagi pasar jual. Padahal di rumah pasar jual tidak ada. Jadi anak Pak Dahlan semuanya samina wa'ato. Saya pernah ngisi ayat di dalam ada ustazah yang sama saya begitu. Ustazah, saya dengar dari Pak Wafa, kenapa anak Pak Dahlan semuanya samina wa'ato? Tidak ada mana kayak laki umum perempuan. Saya jawab, kuncinya satu. Kalau anak itu mau seperti apa Pak Dahlan, Bu Fatimah tidak pernah membantah ayah. Itu kunci. Saya ulangi, kenapa anak-anak Pak Dahlan disuruh apa saja tidak
tidak pernah bilang, saya minum dulu enggak, langsung jalan. Semuanya. Karena mungkin saya itu tidak pernah membantah ayah. Bapak Ibu, kalau anaknya mau patuh, jangan bantah suaminya. Wah, yang lagi senang ya. Yang lagi senang ya. Ayah sangat terbuka. Kegiatan apa saja anaknya dilibatkan. Semua anak dibikinkan alat-alat permainan. Ada TikTok, tahu TikTok apa ya? Tidak tahu ya. TikTok itu warna logam, dibungkus sama plastik, diikat terus disuntik, terus mainnya pakai kaki. Itu kakak saya yang paling jago. Saya ingat dia bilang, enggak jatuh-jatuh itu. Nah itu ada gini. Saya bikin ketiga. Jadi di rumah itu ada mainan macam-macam. Ada karambol, ada halma, ada apa saja. Dan ayah kalau tidak punya uang, ngajak anak-anak bukan ke Purwodadi, udah segitu. Akan disewa gereja. Kalau ada punya uang, anak-anaknya diajak ke Kopeng, ke Tawang Dasa, punya ijazah pijet, bisa nulis film. Ayah sering bikin soma, iya ayah. Gara-gara pijet, akhirnya ayah jadi instruktur pijet di tapi sambil datang ayat-ayat Al-Quran minta dipanggil, Mas, namanya siapa? Saya mati dan mati Sidoyo itu rumah saya. Islam, sholat, dongtek itu tahu nggak? Dongtek itu apa? Kadang sholat kadang. Setelah kenalan, ternyata Saiman ini punya ijazah pijet, bisa nulis film. Ayah sering bikin Saiman, iya ayah. Gara-gara pijet akhirnya ayah jadi instruktur pijet di mana kota. Jadi tunanetra kalau mau dapat sertifikat pijet itu yang bikin praktek ayah. Kemudian ayah punya kesempatan dengan Saiman itu akhirnya ke Yogyakarta ke Yakarta. Kenalan, pulang dikasih Quran 30 juz. 1 juz ini 30 juz satu becak. 1 bulan kirim surat ayah. Quran kamu banyak salahnya, juz ini 1 juz ini. Orang Jogja marah-marah. Datang sehari, belajar sehari, udah menitik. Nah ini anugerah dari Allah. Jadi ayah bisa membaca braille, bisa menulis braille. Anaknya Pak Dahlan yang jago itu ada, dia jago braille. Tapi termasuk jago buku begini, dagangan ayah. Kalau capek, jadi ayah dipanggil juga, suruh tunjukkan kamu belajar di sini sehari, lo nyalah Quran braille, gitu loh. Yang perlu dituliskan jago itu kira-kira. Dan benar banyak salahnya. Maka akan diangkat sebagai lasnya pentasir Quran braille. Terus di rumah dari Saiman, Sya'ban, Dulan, Habib, Sukri, Gunung, Samsuar Isman, ada 9 orang. Jadi kalau ibu nasi nyiapin makanan tunanetra, anak banyak namun 9 orang, coba masuk itu. Ibu bikin nasi di atas piring, lauk, sayur, sambal. Saya ini bagian nganterin karena saya masuk siang. Sambal saya juga pesan. Jadi tunanetra pertama makan itu sambal. Saya ingat begini, ayah bangun makan sambal, ayah nggak makan, jangan.
Nah, keluar ayat yang lain ada, yang lain yang setuju. Ayat kalau malam setuju. Terus 9 orang kan sudah tak muat. Saya ingat tunanetra tidak jadi bikin keset, bikin apa meja dari benang, dari lintas, dan bisa tunanetra. Dan alat untuk bikinnya pakai ayat sendiri untuk produksi tapak meja dijual. Terus saya nggak tahu ayah bagaimana dialog sama hotel Pandian. Jadi ayah nyewa kamar, saya yang nganterin tunanetra, gantian pagi siang dikaryakan dari 1 orang sampai. Dan sekarang karena ayah bergaul dengan orang-orang, akhirnya bikin yayasan namanya YKTM, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Muslim, dan ada gedung kayak Masyarakat Islam SI, gedung besar nganggur karena jaringan ayah dengan teman-teman HMI akhirnya bisa dipakai sampai hari ini, dan nanti sekolahan di mana-mana itu. Jadi ayah bisa bergaul dengan tunanetra. Saya di Jakarta, tetangga saya tetap jadi tunanetra. Terus dia ngomong gini, Pak Haji, saya yakin Pak Haji pernah bergaul sama tunanetra. Dari mana Bapak tahu? Cara ngajarnya beda. Saya bisa ngajar tunanetra yang dari saya. Maaf ini beda. Kalau orang ada punya, kalau ada itu udah jalan, waspada. Dan kalau tidak, saya betul tetangga saya tunanetra itu, dia bilang, Pak Haji pasti pernah bergaul sama tunanetra. Jadi itu ada kaidah cara menuntut tunanetra yang kira begitu kan. Terus apa lagi? Oh ya, jadi di rumah ibadah orang hanya berdoa. Kami ada di tangan, kemudian ya Allah kalau itu bagus, tolong mudahkan, bisa menyebar. Hanya doa begitu. Oke, terus itu menurut ada apa ya? Pada saat ayah di Yogyakarta itu selalu mampir ke pondok saya. Jadi pondok saya itu jadi Borobudur. Ayah sama ibu ke pondok saya, itu saya diajar namanya Asatman. Jadi saya tahu keluarga Asatman. Ayah ngomong gini sama Pak Umar, itu siapa? Anak saya, namanya Asad. Jadi Asad Umar pakai buku Qiraat selama 18 tahun. Kenapa dia bikin ikram? Maaf nih, karena keluarga Asad Umar teknologinya plagiasi. Sebelum menjiplak ikram Qiraat, Kak yang tahu di Yogyakarta ayah kalau belanja perhiasan mereka pakai itu sangat kualitas dan wangi. Karena lalu banyak, maka keluarga Asad membuat sama tapi mereknya pagi emas. Itu sebelum Qiraat. Ini kalau banyak lebar saya bisa cerita apa di Tilawati atau Umi apa dia bikin Tilawati, saya bisa cerita. Saya harus cerita. Setelah itu berkembang, anak-anak dilibatkan. Qiraat itu hampir kayak Al-Quran kalau kita amati. Quran, wahyu, diterima Rasul, semuanya belajar ngaji. Kemudian zaman Utsman ada 4 Quran, Al-Fatihah, Basor dan Mufah. Pada saat itu Rasulullah pun mengajarkan Al-Quran lewat para sahabat
orang yang ditunjuk oleh Rasulullah dan padahal kelihatan niru itu. Kalau aku jual beras, kemudian dibentuklah pohon mangga. Dan saya bersaksi, biar teman-teman NW tahu ya, saya bersaksi, saya bertanya sama anak-anak Pak Gata. Saya nanya Mulyo itu kalau nggak salah angkatan kasih. Saya tunjukkan, Mas Mulyo, ini ngaji bilangnya nih. Orang Jawa, musuh ngaji menang-menang. Saya tunjukkan sama Pak Dan enggak. Jadi Mulyo saya ini masih sugeng, masih hidup. Dia termasuk salah satu murid Pak Dawan angkatan awal. Dia menyaksikan ayat tidak pernah ngajari entry tidak ada. Jadi kalau Pak Bim mengatakan entry dari Pak Dawan itu bohong. Saya ulangi, kalau entry dikatakan itu Pak Dawan bohong. Kenapa? Saya Pak Wafat, saya Pak Mul, saya saudara saya. Terakhir saya ketemu Pak Fatoni, guru besar tinggi Iraq. Karena saya tidak bisa entry, saya ikut bacanya. Oh jangan. Dan setiap saya cari informasi pasti ada saksi. Kemudian terakhir saya ketemu Asin Sako. Ustaz kalau mau jangan dikatakan. Betul kan? Akhirnya ke Jakarta saya tahu. Saya tidak mau pakai entry karena ini kalian mesra. Tapi alhamdulillah Jakarta aman. Kalau Lombok, itu masuk dia aman, alhamdulillah. Sekarang, jadi saya bersaksi ya, Pak Dalam tidak pernah mengajarkan entry. Setahu saya Pak Dalam kalau mengajarkan pada ini, tidak kasih pakai tangan. Kurang. Hak banyak apa ya? Suap apa itu? Yang berbeda tampil hanya macam apa? Angsa. Oh iya. Kalau dia kan ada juga anak-anak hal kayak gitu lah. Kira-kira begitu cara yang ngajar. Saya pernah pulang. Ayah nyuruh apa? Ambil anak yang paling kecil tapi jadi 3. Laki 1, perempuan 1. Saya contoh jadi 3, jangan jadi 3, ambil jadi 1. Lu jangan jadi 3, ambil jadi 1. Dibuka dua-duanya kok. Bagus. Ya. Kok gitu kan? Ya kalau baca jadi sama. Itu namanya. Ya, ayah itu mondok. Emang ayah nggak pernah belajar makanya cuma syahdu yang berkiranya. Lu kok kenapa mengajarkan? Kenapa ayah yang mau ngajar itu? Kata ayah, didik seseorang sama orang lain itu beda. Ada yang mau ada yang tidak. Yang kedua, lahir Semarang sama Kebumen itu beda. Dan yang ketiga, ini yang ayah takut. Setiap orang punya guru, nanti gara-gara berantem gara-gara itu. Maka ayah nggak mau begitu. Ada sangat toleran. Hanya saya mau dijadi. Kalau bisa mau saya kasih tahu. Pentasir juga banyak orang tidak dibagi. Bukan penyakit. Yang itu Jumat. Pada saat orang Kebumen tasir sama Abis Kerja, bacanya tahkim. Ya, batos. Begini kerjanya lucu kan? Begini yang pertama kabur masuk ke dalam dibuka hiburan ini dia takut nanti ada makan sebab rombongan ini masih banyak tinggal sama dia gara-gara dia lucu dan ketawa ngaco gitu lah dan dia bagus dibuatnya ayat sambil bertulis salam masuk tangga pulang. Oh, kenapa? Gak ada. Padahal dia takutnya ya Allah. Dari kepala sampai kaki gak takut. Padahal nama.
Ibu sholat di samping kamar, kami samping ruang tamu itu kamar dulu pakai papan. Ada orang ngaji yang lucu dulu. Ibu terlalu sholat batal, pindah kamar anaknya. Terus ibu nanya, kok ngaji memang ada di sini? Lalu suaminya kalau imam sebagai saksi. Ada orang tasbih, anak kan pakai buku, catat. Kemudian kamu dulu sekarang bilang, coba mas baca aja. Kok kamu baca buku? Saya diajari guru saya yang dicoret lalu jadi guru. Ada menandakan baca buku, ya begitu. Maka kasih cerita pokoknya kalau ada orang ngaji kok salah jangan. Tapi kalau dia ngaji dengan kamu, ada berubah. Kalau sekarang kan begitu. Terus lagi. Ya ada itu. Ini di buku ini. Oke, saya baca ya. Saya terbersih disaksikan Zam-Zami dan sama-sama. Waktu saya terbersih itu Pak Wafa nanya begini. Halaman 5. Pada saat saya di rumah Pak Wafa, ngobrol saran terus Pak Wafa masuk ke ngambil buku ini. Dia ngomong begini, Bang Budi, ini kan gaya tulisan Bang Budi. Balik tulisan itu apa sih? Pak Wafa baca, lembaran nasinya aku pakai selalu setiap menit, setiap hari, bahkan setiap aku mengambil nafas. Takut aku pada tanggung jawab terhadap nilai Allah. Takut aku pada kadar yang jelas dengan aku menjodohkan, aku memasukkan mereka, seolah aku lebih baik dari mereka, seolah aku lebih pintar, seolah aku lebih baik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Segala. Aku mohon ampun atas segala kasih dunia yang banyak kurangnya dari diriku, banyak salah dari kami, dan bahkan sehingga aku tidak mampu menjalankan yang disampaikan kepada mereka. Juga mudah-mudahan ingatkan lalai pada ajaran yang suci, ajaran yang sempurna suci. Ya Rahman, ya Rahman, ampun. Nah, tulisan ini dibaca bahwa kemudian nanya, Bang aku nulis itu apa maksudnya? Nah, gini. Ternyata ada istri pikir juga, ayah berdoa kesah tentang itu. Tapi saya dengar dari ibu, ternyata ada secara dia saya tidak. Jadi menjelang wafat, ayah itu menghadap kiblat sering ngaji. Bahkan terakhir-akhir ngajinya tidak bersuara. Tapi tiap hari ayah ngaji. Oke. Kemudian ibu berpisah, gosok-gosok dadanya. Ini cerita masalah sekali. Yang sakit mana? Gak ada yang sakit. Lo kok nangis terus? Aku takut. Katanya. Takut mati? Enggak. Terus takut apa? Aku takutnya kehilangan saya. Dulu kata ibu, anakmu, cucumu, tonggomu, Surabaya, Gresik, belum bisa ngaji. Itu kan di mana mata manusia. Aku takut dan kehilangan saya. Berarti seluruh Indonesia aku bertanggung jawab. Oh, sudah ada hasilnya saya takut. Wah, nangis sudah berani. Jadi tulisan ini latar belakangnya adalah ayat nangis karena takut jangan kehilangan besar dan Allah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takdirnya ayat itu tawar. Jelas ayah memutari tentang ada satu munajat ayah itu bikin mainan saya ingat besi kira-kira segini besarnya, panjang segini terus ada bulannya,
ada mesin begini, ada pokoknya itu bisa masuk, bisa keluar. Pak Mengajar, ini buat apa? Tidak tahu. Terus dialog akhirnya, yang tahu saya, karena yang bikin saya. Dan itu tidak tahu apa. Bagaimana itu tahu lah? Harus tahu nanti. Cerita bla bla bla, akhirnya mengajar masuk Islam. Banyak orang masuk Islam, kita yang buat Islam. Banyak cerita yang belajar Islam sama ayat. Jawab, penelitian mengatakan al-ahad al-qadar fawasil fawasil. Kan dulu kalau belajar sama gurunya kurang terus kira-kira begitu. Anda membuat formula dengan cara apa? Datang ke Ustaz Umi, datang ke Ketua Umi, datang ke Abdul Umar, baca kamu salah itu, ini benar. Jadi di situ ayat mengajarkan al-akhir al-qadar, baca ulang pasti. Kedua panjang pada itu. Ketiga gelar itu lagi. Jadi ayat yang baca dengan temannya itu mungkin salahkan. Terus ayat baca benar, oh benar. Harus bertajuk. Terus nggak boleh putus. Kira-kira benar. Terus nama kiraan Ustaz Junaid itu guru anak-anak ayat, guru mahasiswa. Pada bisa ayah duduk di teras, Ustaz Junaid lewat. Ustaz Nabi, Ustaz, saya punya buku, tapi belum punya nama. Akhirnya Ustaz Junaid bilang, kiro aku, artinya apa Ustaz? Bacaan. Itu pada Isya di rumahnya Pak Nahlan. Dan Ustaz Junaid sampai hari ini masih hidup. Subuh, jadi malam pada Isya Ustaz Junaid di depan rumah, masuk rumah melihat buku. Subuh bertemu Ustaz Junaid sama guru. Ustaz Junaid ini gurunya Ustaz Junaid. Karena tidak bawa ayah yang ngomong, saya punya buku untuk ngajarin anak-anak, belum punya nama. Ustaz Junaid juga kira hanya seperti mau nggak? Gitu kan? Oh ya mau, hanya masuk bacaan. Jadi kiraan itu sumbangsih pikiran Ustaz Junaid dan Ustaz Junaid. Ada pun Nahdlatul Ulama pada saat maju 68 itu di rumah Pak Dahlan. Ada yang ngomong, saya punya pengajian itu adalah pengajian tidak berseragam, pakai rok, pakai celana pendek, pakai sarung. Sebelum ada TV, ada yang usungan Nahdlatul Ulama, macam-macam. Kayak ini namanya Ustaz Syahban, Imam Musola Kamporan. Saya usulkan harus diterima. Lurah Saleh, jangan begitu hanya tidak harus diterima karena saya punya alasan. Saya punya anak 3, suruhnya bergolong kalau semuanya masih di rumah makan bacaannya mencoba Quran. Maka saya usul berbagai pakaian yang memberi nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mencoba itu substansi pikiran Ustaz Junaid. Sangat mengapa? Tidak pokok, tidak kirim, tidak saya kasih nama sendiri, tidak. Itu sangat dorongan sebab yang paling berdebatkan dan anak-anak gadis coba di masjid pengajian beratus tahun, bukan berpuluh tahun. Masjid itu untuk sholat fardu, sholat id, sholat idul adha, apa saja kegiatan pagi. Hari itu ada yang mengajak ibu, kakak Aliyah Aisyah, kakak saya Bulkis, makin pokoknya sholat itu semua orang diganti. Gimana rasa malu mereka? Semua ada mengajak mereka. Dari situ akhirnya sampai hari ini masjid pengajian dipakai buat laki dan buat perempuan. Akhirnya menunjukkan itu bukan aja. Mungkin itu sebagai awal silakan.
Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita simak dengan seksama begitu jelas dasar dari guru kita. Adapun sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, dan insya Allah nanti di depan ini akan duduk juga seluruh anak-anak pidana untuk kita sama-sama diskusi. Namun sebelum itu telah kami siapkan coffee break kepada seluruh peserta, dan khusus untuk para tamu VIP, para tamu guru dari kami sudah kami siapkan tempat di ruang khusus. Silahkan untuk para guru sudah disiapkan di bagian belakang untuk kita istirahat coffee break selama 30 menit dari sekarang. Kami persilahkan.